Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Balik lagi kita di channel SDT Mebel, channel referensi bagi para tukang. Nah, ini ada saya punya produk yang menarik lagi ya. Ini adalah spray gun. Spray gun kali ini bukan yang elektrik dan bukan juga yang pakai kompresor gede itu ya. Tapi kali ini kita menggunakan yang cordless, pakai baterai ya. Jadi ini akan lebih praktis ya, karena kita nggak perlu cari colokan listrik kemana-mana dan nggak perlu bawa-bawa kompresor juga. Dengan alat ini aja kita bebas untuk ngecat di daerah yang sulit-sulit terjangkau, di tempat ketinggian. Jadi untuk alat ini bisa dikatakan ya mantap lah ya. Oke, jadi nanti apa aja kelebihannya akan kita bahas ya. Sebelumnya kita akan bahas dulu dari keterangan-keterangan yang ada di boxnya ini. Nah, oke ya, di sini kita lihat ini ada tulisan lithium ion spray gun ya, spray gun pakai baterai maksudnya ya. Lalu di sini ada inovasi by Inco, udah dipatenkan nomor sekian 2018. Lalu bisa kita lihat ya, di sini ada logo PowerShare. Jadi ini masih menggunakan baterai Inco yang PowerShare P20S kemarin ya. Ini nggak ada baterainya, ini yang saya beli ini hanya unit. Jadi saya pakai punya bor saya aja. Jadi nanti akan saya sertakan juga ya untuk harga baterainya berapa, nanti akan saya letak di deskripsi. Oke, di sini nah ini ya, no battery and charger include, dia 20 volt. Kita lihat dari spesifikasinya dulu ya. Dia menggunakan baterai 20 volt, untuk nozzle-nya ukurannya 2,5 mili dan ini untuk hembusannya dia 600 mili per menit ya, untuk hembusan catnya. Dan untuk ukuran tabungnya dia itu 800 mili. Dan ini untuk ukuran cat yang dipakai ya, untuk kekentalannya 40 din second. Dan di sini ada color box. Oke, itu aja. Oke, kalau gitu langsung aja ya, kita akan lihat apa aja isinya. Oke ya, bisa kita lihat untuk isinya. Ini langsung terlihat unitnya. Unitnya kita angkat aja dulu. Nanti kita bahas ya untuk unitnya. Oke, untuk isinya. Nah, ini ya, ini adalah untuk takaran kekentalan catnya. Jadi kalau tadi teman-teman udah sempat bingung ya, saya jelasin di color box itu tadi. Di boxnya itu ada saya bilang untuk settingannya dia 40 din second. Nah, jadi teman-teman bisa perhatikan ya, 40 din second itu maksudnya ini takarannya, catnya untuk mengatur kekentalannya. Ini teman-teman isi aja cat sampai penuh, lalu ini ditutup ya, lalu pakai timer, lalu lepaskan bagian bawahnya. Itu dihitung ya, dihitung habisnya satu corong ini itu berapa detik. Nah, yang disarankan habisnya itu 40 detik, artinya dalam penuh corong ini catnya apabila dituangkan itu dia ya lebih kurang lah ya, nggak bisa tepat sekali, lebih kurang dia habisnya itu 40 detik. Jadi seperti itu ya maksudnya ya. Lalu ini di dalamnya lagi ada apa ini? Ini adalah buku petunjuk manualnya. Oh ya, untuk tipenya tadi belum saya jelasin ya, tipenya itu CSG LI 2001. Ini seperti ada SIM tray ejector gitu ya. Oh, ini untuk ngelubangin apa ya, nozzle-nya kalau dia tersumbat, ini bisa pakai ini dibersihkan. Oke, untuk isinya itu aja. Kita sekarang kembali ke unitnya. Nah, oke, jadi ini ya unitnya ya, bisa dikatakan sih bentuknya keren ya. Nah, oke, sekarang akan kita bahas dulu dari fitur-fiturnya. Fitur yang pertama adalah adjustable flow rate. Itu artinya apa? Jadi teman-teman di sini bisa setting ya, untuk keluaran catnya ini bisa diatur di bagian triggernya. Ini diputar aja mau kemana ya. Kalau kurang itu bisa ditambah ke bawah dan ke atas nih ya. Jadi dia di sini akan terbatas untuk kita tekan triggernya supaya catnya itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Fitur yang kedua adalah quick release head. Artinya apa? Jadi teman-teman bisa buka ini bagian headnya ya, bagian kepalanya itu dengan menekan ini tombol kunci yang ada di sini ya, ada buttonnya. Ini tinggal tekan lalu teman-teman bisa tarik.
Nah, seperti ini sangat gampang ya. Jadi kalau teman-teman mau ngebersihin nozzle-nya itu sangat gampang dan nggak mesti pakai bawa-bawa mesinnya segala ya, yang nanti takut mana kena thinner, kena air dan segala macam. Jadi untuk urusan pembersihannya itu akan lebih praktis ya. Fitur selanjutnya adalah trim mode. Maksudnya apa? Trim mode itu dia mempunyai 3 mode ya. Kalau kita buat nozzle-nya seperti ini, horizontal, maka dia catnya akan vertikal ya, berdiri ke atas. Tapi kalau kita setting, kita bikin, sebentar kita buka. Nah, kita buat nozzle-nya vertikal seperti ini, maka semprotannya dia akan membentuk horizontal. Tapi kalau kita setting ke diagonal seperti ini, maka catnya dia akan membulat. Nah, berikutnya kita akan bahas dari build quality-nya ya. Bisa kita lihat ini bodinya seluruhnya ini plastik dan plastiknya cukup kokoh juga ya. Di sini ada grip-grip karetnya, cukup nyaman digunakan di genggamnya ya. Dan bisa kita lihat ya untuk tabungnya. Nah, ini tabungnya dari plastik ya, tapi tenang aja. Plastik yang dipakai di sini adalah tipenya plastik HDPE ya. Yang dimana ini kalau teman-teman pakai thinner, pakai minyak itu aman, nggak akan melar ya, nggak akan lonyot. Lalu di sini bisa kita lihat ini pipanya ini bisa diarahkan ke depan atau ke belakang ya, tinggal setting di sini. Kalau teman-teman itu ngecatnya arah ke atas ya dibikin ke belakang seperti ini. Kalau ngecatnya itu arah ke bawah ya dibuat ini pipanya ngarahnya ke bawah supaya dia itu catnya terserap dengan sempurna ya. Lalu bisa kita lihat ya untuk nozzle-nya ini sudah menggunakan logam ya, udah mantap. Jadi untuk cat minyak, cat pakai thinner itu akan aman ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya di situ ya untuk nozzle-nya dia dari kuningan gitu ya, logam. Dan untuk ngebuka nozzle-nya itu juga sangat gampang karena di sini ada leher untuk kuncinya. Jadi ini tinggal dibuka aja, diputer ke kiri, dan untuk ngebukanya itu gampang dan ngebersihnya juga gampang. Untuk pipanya ini juga ternyata bisa dibuka ya. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi kalau untuk ngebersihinnya ya gampang sekali ya, nggak perlu ribet. Oke, kalau gitu kita langsung tes aja nih mesin ya. Kita akan gunain untuk catnya. Ini saya pakai cat minyak ya, cat minyak yang kaleng yang biasa dipakai untuk buat kanopi, yang biasa bengkel-bengkel las lah ya, bukan yang terlalu mahal juga enggak. Ini saya tuangin sini biar nggak kelihatan merek ya. Oke, untuk kekentalannya tadi itu katanya 40 din second ya. Dan kalau saya sih seperti biasa, saya tuh nggak pernah saya hitung kalau untuk kekentalan, nggak pernah saya takar, itu feeling aja. Kalau saya sering pakai seperti ini, bisa dilihat ya. Ini kalau dites pakai ini, itu saya nggak tahu entah berapa din ya. Coba kita tes aja ya. Settingan yang biasa saya pakai itu cocok nggak sih dengan peraturan yang dari pabriknya gitu ya. Kita tes. Sekali lagi ini mesti pakai sarung tangan sebenarnya ya, seharusnya ya, jangan ditiru ya. Nah, seperti ini ya kekentalannya, bisa dilihat ya. Nah, oke, jadi teman-teman bisa lihat ya, kita tes ini settingan yang biasa saya pakai itu benar atau enggak. Kita coba ya. Iya, lebih kurang lah ya, sepertinya agak kekentalan, tapi nggak apa-apa. Kita langsung coba aja ya, aplikasikan. Ini merek catnya Kuda Melayang kalau nggak salah ya. Oke, kita masukin aja semua. Maksudnya tadi punya saya keenceran ya, bukan kekentalan, tapi saya sering pakai ini. Memang sih kalau lebih kental dari ini juga bagus sih, jadi dia nggak meleleh ya. Waktu diaplikasikan dia nggak meleleh. Ini saya biasa seperti ini ya. Kadang sih memang agak lebih kental, tapi kita nggak apa-apa sih, nggak harus tepat sekali. Nah, baik, sekarang kita mau coba untuk settingannya dulu ya. Ini kalau dia diagonal seperti ini berarti hasil semprotannya bulat. Coba kita tes ya. Oke ya, mantap. Lalu kita coba yang settingan seperti ini, yang horizontal.
Kalau ini hasilnya akan vertikal ya, akan menjadi vertikal. Kita coba aja. Nah, seperti ini kita tes. Seperti itu ya. Lalu kita tes untuk settingan yang vertikal seperti ini supaya hasilnya horizontal. Nah, seperti ini ya, kita tes. Oke ya, kita sedikit mau aplikasikan ke besi holo ini 4x4 ya. Kita lihat hasilnya bagus enggak. Oke ya, kita biarin kering dulu lapis pertama, nanti kita ulang lagi. Nah baik ya teman-teman ya, itu tadi udah kita coba dan hasilnya menurut saya luar biasa bagus ya. Untuk hasil semprotannya itu bisa halus seperti spray gun pakai pakai kompresor pada umumnya lah ya. Itu bisa kita setting bisa sehalus itu, dan saya bukan ahli ngecat loh karena saya jarang-jarang megang bagian finishing ya. Oke, jadi itu tadi udah kita coba dan ternyata hasilnya ya menurut saya bagus ya. Dan dari mesinnya sendiri karena dia menggunakan baterai, dia itu nggak panas ya, nggak seperti yang pakai elektrik kan dia sering panas. Kalau ini enggak. Dan untuk baterainya juga kalau untuk ngecat aja ini cukup awet, dan menurut saya ini dengan harga berapa kemarin ya, ini harganya tanpa baterai itu harganya 570.000, udah saya rasa udah sangat worth it lah ya dengan apa yang kita dapatkan. Dan ini cocok sekali untuk bengkel-bengkel pengelasan ya, untuk bikin-bikin tralis, untuk bikin kanopi. Ini mantap sekali ya karena dipakai cat minyak juga, tadi oke sekali. Oke, mungkin sampai di sini dulu videonya. Semoga video ini memberi gambaran, memberi masukan teman-teman tentang produk yang satu ini. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.